Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Harus tetap bahagia walaupun hari ini IHSG cukup menyesakkan dada Anda. Bagi yang belum subscribe, tolong di-subscribe lebih dahulu. Dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda terus mendapatkan update terbaru dari Cara Kaya. Dan tolong share sebanyak-banyaknya ke teman, sahabat, saudara, keluarga, pasangan, dan juga ke semua platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, maupun berbagai WhatsApp group yang Anda miliki, supaya kami Cara Kaya dapat lebih berkembang dalam memberikan insight dan edukasi mengenai investasi maupun pasar modal. Oke, kita mulai yuk market reviewnya untuk 10 Juni 2020. IHSG mencatatkan pelemahan 2,27% atau 114,3 poin, turun ke level 4920,6. Ini berarti bahwa IHSG yang tadinya sudah membreak resisten kuatnya di 4975 turun ke 4920, berarti break yang kemarin adalah false breakout. Bagi Anda yang menggemari technical, false breakout adalah sesuatu yang kurang baik ya. Kemudian kalau kita lihat secara sektor, hari ini tidak ada satu sektor pun yang mengalami penguatan. Hampir semua sektor mengalami pelemahan. Dipimpin oleh agriculture dengan 3,5%, kemudian properti dengan 3,31%, lalu disusul oleh basic industry dengan 2,91%. Investor asing sendiri mencatatkan net sell senilai 515 miliar. Kemudian kurs USD IDR rupiah melemah 90 poin sehingga turun ke harga 13.980. Ini sendiri sudah saya prediksikan sehari sebelumnya, di mana sudah nampak bahwa gold menguat dan mata uang Amerika sendiri kemarin sudah mulai melemah ya, maksudnya menurun pelemahannya, sehingga ada kemungkinan memang rupiah kita akan sedikit ditekan oleh USD. Lalu kalau kita lihat secara singkat, market Asia tadi, Nikkei Jepang ditutup minus 0,15, Hang Seng Hong Kong ditutup minus 0,03, Shanghai minus 0,42%, Straits Times plus 0,23%. Jadi semuanya sebenarnya tipis-tipis saja, cuman Indonesia saja yang langsung tiba-tiba dibanting minus 2,27%. Kalau kita lihat posisi hari ini, Dow Jones Future saat ini diperdagangkan plus 0,17%, jadi tipis saja. Dan FTSE London dan DAX Frankfurt diperdagangkan juga tipis. FTSE London plus 0,35%, DAX Frankfurt 0,26%. Dengan angka yang tipis ini, Dow Jones Future ada kemungkinan Dow Jones hari ini bergerak ya tipis di teritori hijau atau merah, dan di Eropa juga diperdagangkan di teritori hijau atau merah tipis. Karena kalau kita lihat Eropa sendiri sejak pembukaan tadi berada dalam teritori hijau, lalu turun ke merah, lalu kembali menghijau. Jadi marketnya hari ini masih cukup gloomy untuk Asia, untuk Eropa dan Amerika. Kemudian kalau kita lihat dari saham-saham yang ada di dalam komunitas kami, base community, yang mengalami kenaikan paling banyak adalah KLBF dengan 1470, harganya di 4,26%, lalu Elsa 2,68% di 230, ACE 0,67%, 1495, dan Mika 0,41%, 2460, dan ditutup oleh BNLI 0,4% di 1260. Sedangkan saham-saham yang mengalami penurunan terbanyak adalah BBNI 7% di 4520, LPPF 6,93% di 1545, Bank Mandiri BMRI 6,92% 4910, Bank BTN 6,84% 1090, dan BSDE 6,79% 755. Kemudian kalau kita lihat dari saham yang paling banyak dibeli asing adalah BBCA
dengan 105,3 miliar, kemudian SMGR 20,9 miliar, Astra Internasional dengan 11,3 miliar, kemudian Bank Permata 10,1 miliar atau BNLI, dan TWR dengan 6 miliar. Kemudian saham yang paling banyak dijual asing adalah TLKM dengan 304,8 miliar, kemudian BMRI 91,2 miliar, Bank BRI 62,4 miliar, MNCN 20,5 miliar, dan Unilever dengan 15,8 miliar. Lalu kalau kita bergeser ke pasar emas, emas kembali menunjukkan penguatan 0,43% di 1722, atau kalau kita Indonesia rupiahkan di 778.119 rupiah. Jadi emas mengalami penguatan. Biasanya kalau emas mengalami penguatan, maka bursa kenaikannya akan sedikit terhambat. Dan harus diketahui bahwa ada hubungan yang berkorelasi antara emas, pasar modal, US dollar, dan oil atau minyak. Jadi kalau menurut kami, berdasarkan market review yang ada hari ini, besok IHSG akan bergerak tipis, antara hijau tipis atau merah tipis. Kalau berdasarkan koreksi yang begitu besar tadi, dan kemarin sudah koreksi juga cukup dalam 0,7%, maka 2 hari kalau kita jumlahkan sudah hampir 3% IHSG turun. Ada kemungkinan IHSG besok akan melakukan perlawanan. Tapi kembali lagi, semua tergantung market, semua tergantung pasar. Seperti slogan kami, in market we trust. Jadi kami hanya coba memberikan analisa. Apa yang bisa kami berikan adalah hanya sebuah forecast. Tapi semuanya tergantung bagaimana pasar akan merespon semua data-data dan semua kejadian-kejadian yang ada. Karena seperti kita ketahui, kenaikan kemarin masih merupakan ilusi. Kenapa ilusi? Karena di tengah krisis COVID-19 ini, fundamental ekonomi semua negara rapuh, kacau, pertumbuhan ekonominya melambat. Tapi harga sahamnya meroket kencang, terutama Amerika. Dan betul-betul USD turun cukup dalam. Itu yang menyebabkan pasar saham seluruh dunia menguat gitu ya. Yang dipimpin tentu saja oleh US market. Bahkan Nasdaq dan S&P 500 sudah sempat all time high. Jadi tetap harus waspada dengan market ilusi ini. Tetap semangat, tetap fokus, tetap rajin menganalisa, dan maju terus menuju profit maksimal. Sampai ketemu di market review, market outlook maupun rekomendasi berikutnya. Terima kasih.